Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Dan ini cerita Mbak TKW Hong Kong yang kurang baik-baik saja ya guys ya. Mengingatkan kita semua termasuk saya ya. Kita ini kerja di negara orang. Patuhilah peraturan yang ada. Ini cerita dari Mbak Nurjanah. Mbak Nurjanah asal Indramayu, kelahiran tahun 1992 yang diinterminit majikannya. Bukannya pulang, malah jadi OS. Dia memilih jadi anak overstay, kaburan ilegal. Karena mbaknya ini kalau pulang ke Indonesia itu kan nggak mau proses dari awal guys. Kalau kita nggak kriminal terus kita proses lagi dari awal nggak masalah. Terus kenapa kepincut menjadi OS, menjadi kaburan kayak gitu loh guys. Di Hong Kong ini beda sama di Taiwan ya. Taiwan itu negara yang sangat luas. Di sana banyak orang kaburan ya, kembali lagi semua itu untung-untungan ya guys. Kalau di Hong Kong ini ya banyak yang kaburan ya, kembali lagi untung-untungan sih. Cuman di Hong Kong ini terlalu ketat gitu loh guys. Dan Mbak Nurjanah ini menjadi anak kaburan memilih untuk bekerja masak-masak gitu loh guys. Masak-masak, intinya mbaknya ini kayak ngekos bareng-bareng sama temennya. Kalau di Hong Kong ini kan ngekosnya itu sewa apartemen khusus buat ngekos itu kan mahal ya guys. Sekitaran gaji kita 1 bulan itu bukan anak kaburan ya, sekitar 4.000, 5.000 itu sekitaran 8 juta, 10 juta duit Indonesia. Dan untuk dijual ke mongkok, dititip-titipkan di toko Indo kayak gitu kan. Terus di mongkok itu jualan di jembatan, walaupun sering kena razia, sering kena tangkap. Dan mbaknya ini mengalami sakit ya guys, mengalami sakit. Kalau kaburan ini kan kita mau ke rumah sakit juga takut guys, sedangkan kita ini masih butuh banyak biaya buat di sini loh. Kehidupan di sini itu sangat mahal, apa-apa sendiri. Dan yang namanya nasib kan nggak tertulis di kalender. Mbaknya ini di kos-kosan Samsuipo itu sakit, terus nggak lama kemudian kita nggak pernah tahu ya sakitnya itu lama atau enggak, atau sakit tapi dipaksa karena keadaan itu tadi guys. Biaya hidup di sini itu sangatlah mahal ya, apalagi ngekos. Kalau ngekos bareng-bareng kayak gitu bisa patungan guys, misalnya 5.000, 10 juta duit Indonesia ya. Kalau 4-5 orang itu kan ya 1.000 memang ringan, tapi itu aku pernah ya guys ke sana itu. Maksudnya nggak tahu tempatnya ya. Aku punya teman OA juga. Jadi tempatnya itu sangat kecil banget guys. Tempatnya itu sangat kecil, terus ranjangnya itu ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Ditumpuk sampai 1, 2, 3. Nah, itu ruangannya ya satu kalau buat orang satu ya, ruangan buat tidur ya, itu ruang tamu sama kamar mandi sama buat masak itu jadi satu. Cuman disingget gitu aja. Buat mandi itu ya kecil gitu loh guys. Kecil banget. Di rumah Hongkong kan ya kamar 2 aja kecil, apalagi kamar 1. Nah, itu yang ruang tamu itu dikasih kayak itu tempat tidur lagi tapi yang bertingkat kayak gitu. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tempat tidur kayak gitu. Jadi bayarnya patungan, bisa masak, ada kulkas kecil. Dan mbaknya ini sakit di kosan itu terus meninggoy. Temennya pada takut lah waktu itu ya, temennya pada takut pas mau diajak makan, mbaknya ini ternyata udah nggak ada. Terus datanglah beberapa kepolisian, mbaknya itu jadi proses
pemulangan mbaknya ini tuh sangatlah lama guys, karena butuh biaya sendiri, harus biaya sendiri, biaya pesawat, biaya petinya, pokoknya semua itu biaya sendiri sampai ratusan juta. Dan kita ini open donasi lah, open donasi ini udah terkumpul sekitaran 26.000 dolar, sekitaran 26 40 50 lebih lah guys, 52 juta, masih kurang banyak. Padahal ini mbaknya udah lama di sini tuh udah lama. Beda kalau kita ini nggak kaburan ya, langsung prosesnya itu cepet guys, karena ditanggung oleh pemerintah. Beda kalau kita kaburan, ini semua serba sendiri. Belum lagi ya, keadaan orang tuanya itu nggak ada, terus bapaknya itu sakit-sakitan. Yang namanya open donasi ya seikhlasnya kita, nggak ada yang mengcover yang butuh biaya sampai ratusan juta itu. Walaupun teman-teman TKW ini banyak banget, karena banyak banget yang butuh donasi, nggak cuma satu orang guys. Jadi pikirkan kalian kalau menjadi overstay, kalau keadaannya sakit-sakitan, mendingan cepet proses pulang ke Indonesia. Dan mbaknya ini jadi kaburan itu nggak lama guys, baru 2 bulan loh. Saking beratnya di luar sana, maksudnya banyaknya yang dipikirkan, banyaknya kebutuhan, belum lagi buat diri sendiri, belum lagi buat orang tua yang ada di Indonesia, keluarga kita yang ada di Indonesia, sedangkan di sini kerjanya itu ngumpet-ngumpet gitu loh guys. Dan mbaknya ini juga banyak utang di sini itu. Paspornya itu digadekan, di Laikeng sebesar 45.000 dolar Hongkong. 4.500, maaf, keliru. 4.500 dolar Hongkong, kurang lebihnya 9 jutaan. Itu teman-teman yang mengambil paspornya, biar mbaknya ini, maksudnya open donasi itu sebagian buat ngambil paspornya yang digadekan itu tadi guys. Jadi mbaknya ini ternyata terlilit utang, utangnya itu udah OS ya, utangnya banyak. Jadi ya udah kalang kabut kayak gitu guys. Ini udah beberapa bulan yang lalu ini ya guys, masih di sini, ini masih open donasi terus. Semoga Allah memudahkan berpulangnya almarhum ini ya guys, atau enggak ya, kalau enggak ada biaya ya cukup dimakamkan di sini, terus uang donasinya buat keluarganya. Ya kalau mau gimana lagi ya, keadaan enggak ada.